one more time. Ooh, I see you every time. Oke, Pak Guru akan mengulangi materi di minggu yang lalu. Nah, di minggu yang lalu kalian telah belajar rambu, lampu, lalu lintas. Nah, biasanya rambu, lampu, lalu lintas ini, nah, kalian temukan di mana ya? Iya, betul. Biasanya ditemukan di perempatan jalan raya. Nah, biasanya di kota ya. Nah, biasanya ada rambu, lampu, lalu lintas. Supaya apa coba ini manfaatnya? Iya, betul. Supaya tidak terjadi kemacetan di jalan. Nah, minggu yang lalu kalian telah belajar mengenai arti dari warna-warna rambu, lampu, lalu lintas. Nah, coba siapa yang masih ingat? Lampu merah. Nah, lampu yang berwarna merah ini itu berarti apa ya? Iya, lampu warna merah itu berarti kendaraan itu harus berhenti. Nah, bagaimana dengan pejalan kaki? Nah, kalau pejalan kaki itu boleh berjalan tatkala lampu berwarna merah. Kemudian lampu yang berwarna kuning. Ayo, apa artinya kemarin? Iya, bagus. Lampu yang berwarna kuning itu berarti bersiap-siap berjalan. Nah, jadi kendaraan itu bersiap-siap untuk berjalan. Kemudian yang terakhir adalah lampu yang berwarna hijau. Ayo coba, apa artinya? Iya, pintar. Kendaraan harus berjalan. Nah, itu mengenai rambu, lampu, lalu lintas. Sudah paham ya? Sudah ingat lagi ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian tentang sudut. Nah, coba siapa yang masih ingat sudut itu apa? Iya, bagus. Sudut adalah terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan atau bertemu. Ya. Kemudian kemarin kalian mengenal istilah apa lagi ya? Nah, istilah kaki sudut. Bagus, kaki sudut. Di situ ada kaki sudutnya ada dua ya. AB atau BA, kemudian BC atau CB. Nah, kemudian kemarin kalian telah belajar tentang nama sudut. Nah, coba nama sudut yang pertama. Nah, nama sudut yang pertama ini namanya apa ini? Iya, betul. Nama sudutnya adalah ABC atau CBA. Ya, kemudian yang kedua, yang di samping kanannya. Nah, yang ini. Nah, yang di samping kanannya yang ini namanya apa itu? Betul, nama sudutnya adalah PQR atau RQP. Kemudian di samping kanannya lagi. Nah, nama sudutnya apa? Iya, KLM atau MLK. Nah, itu kalian kemarin telah mempelajari tentang sudut, kemudian kaki sudut dan nama sudut. Nah, kemudian jenis-jenis sudut. Coba siapa yang masih ingat? Kemarin kita telah belajar ada 3 jenis sudut. Nah, pada pertemuan di minggu yang ketiga ini Pak Guru tambahkan menjadi 4. Nah, sudut apa itu? Coba kalian nanti perhatikan ya. Nah, kemarin yang pertama ini sudut apa? Iya, betul, sudut lancip. Nah, sudut lancip yang besarnya berapa ini? Iya, betul, besarnya kurang dari 90 derajat. Bagus. Kemudian yang selanjutnya, sudut apa ini? Iya, betul, sudut siku-siku. Besarnya berapa? Nah, 90 derajat. Bagus. Kemudian sudut apa? Yang ketiga ini? Iya, betul, sudut tumpul. Itu besarnya berapa? Lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, di pertemuan minggu ketiga ini, Pak Guru tambahkan lagi. Ya, sudut apa ya ini? Nah,
Itu namanya sudut. Ada yang sudah tahu ternyata. Iya betul. Itu namanya sudut lurus. Nah, besarnya berapa? 180 derajat. Nah, kemudian kemarin kita juga telah belajar tentang gerak tari. Ada berapa gerak tari ya? Ya, gerak tubuhnya ada berapa? Iya betul, ada gerak kuat. Nah, itu artinya apa gerak kuat? Nah, gerak yang dilakukan dengan kuat. Kemudian yang selanjutnya gerak apa? Iya betul, gerak lemah. Nah, gerak lemah itu apa maksudnya? Iya betul, gerak yang dilakukan dengan lembut. Nah, biasanya kalau gerak kuat itu melambangkan semangat. Nah, kemudian gerak lemah ini biasanya melambangkan kesedihan atau kelembutan, kehalusan, ya. Kemudian contoh gerak kuat kemarin sudah ya. Nah, ini mengangkat kaki. Nah, itu berarti contoh gerak kuat. Nah, kemudian menghentakkan kaki ke lantai, itu juga contoh gerak kuat. Kemudian apa ini? Iya betul, kaki berjinjit, itu contoh gerak kuat. Kemudian contoh gerak lemah. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar menggerakkan kedua tangan ke atas. Nah, itu contoh gerak lemah. Kemudian apa ini? Ya, memutar pergelangan tangan. Oke. Selanjutnya ya, menggerakkan tangan ke depan. Itu adalah salah satu contoh gerak lemah. Kemarin kita juga telah belajar tentang makam Ki Ageng Selomanik. Nah, coba siapa yang masih ingat? Ki Ageng Selomanik itu nama lainnya siapa? Iya betul, nama lainnya adalah Ki Wasesa. Nah, kemudian letak makam Ki Ageng Selomanik itu di mana? Iya, di Taman Rekreasi Selomanik. Nah, nama lainnya apa coba? Iya betul, nama lainnya adalah Taman Rekreasi Margasatwa Seruling Emas. Oke, nah Pak Guru sedikit cerita lagi ya. Nah, Ki Ageng Selomanik itu pernah menjadi komandan pangeran di Penegoro. Nah, adapun tempat-tempat persinggahan Ki Ageng Selomanik itu adalah yang pertama di Kaliwiro, kemudian Kledung, dan Selokromo. Itu di wilayah Kabupaten Wonosobo. Kemudian ada Sigaluh, Tapen, dan Kuta Banjar. Itu tempat persinggahan Ki Ageng Selomanik di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Oke. Kemudian Ki Ageng Selomanik beradu kekuatan dengan Ki Jugil Awar-Awar di pelataran tempuran Kali Merawu. Nah, kemudian pengikut dari Ki Ageng Selomanik kemudian membuat 5 lubang kubur sebagai makam Ki Ageng Selomanik. Tetapi ternyata itu bukan makam asli dari Ki Ageng Selomanik. Nah, sesungguhnya Ki Ageng Selomanik adalah moksa atau menghilang. Nah, apa saja isi dari 5 lubang makam tersebut? Nah, coba siapa yang masih ingat? Iya, betul, ada ikat, kemudian jubah, kemudian teken, sabuk, dan gamparan. Nah, itu adalah 5 benda yang ada di lubang kubur makam Ki Ageng Selomanik. Oke, sebelum Pak Guru lanjutkan ke materi di minggu yang keempat, nah Pak Guru ulangi dulu materi minggu yang lalu. Kita telah belajar mengenai arti rambu lampu lalu lintas, kemudian sudut, jenis-jenis sudut, menemukan jenis sudut, mengidentifikasi hobi anggota keluarga, gerak tari, makam Ki Ageng Selomanik, dan tembang pocong. Nah, kemarin kalian telah belajar lampu lalu lintas. Nah, arti dari warna rambu lampu lalu lintas itu kan ada 3 ya. Nah, yang pertama warna merah, coba. Nah,
warna merah coba artinya apa? Iya betul, warna merah itu artinya kendaraan harus berhenti. Nah, tapi pejalan kaki harus berjalan. Oke betul. Kemudian lampu warna kuning artinya apa? Iya betul, kendaraan bersiap-siap berjalan. Yang terakhir, lampu warna hijau artinya kendaraan harus berjalan. Kemudian kalian juga kemarin telah belajar mengenai arti warna papan rambu. Nah, ada 4 ya. Ada yang pertama, warna kuning berarti rambu peringatan. Nah, itu contohnya ya. Oke, yang kedua, papan warna merah artinya apa? Iya betul, rambu larangan. Nah, papannya berwarna merah seperti itu. Kemudian yang ketiga, papan warna biru. Nah, artinya rambu perintah. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat, apa? Iya, papan warna hijau artinya rambu petunjuk. Nah, ini biasanya menunjukkan suatu lokasi atau daerah. Kemudian kalian juga telah belajar tentang sudut. Nah, coba siapa yang masih ingat sudut? Nah, apa ya? Oke, sudut adalah terbentuk dari 2 garis yang saling berpotongan atau bertemu. Bagus. Kemudian kemarin juga kalian telah belajar mengenai ada kaki sudut, kemudian titik sudut dan daerah sudut. Nah, kaki sudut itu ya. Nah, kaki sudut itu AB atau BA, kemudian BC atau CB, itu kaki sudut. Nah, daerah sudut seperti itu ya, seperti yang ada di gambar. Kemudian nama sudutnya apa? Ya betul, nama sudutnya sudut ABC atau CBA. Yang titik sudutnya dia apa? D, betul, bagus. Selanjutnya kalian kemarin juga telah belajar mengenai jenis-jenis sudut. Ada berapa? Iya betul, ada 4. Yang pertama apa? Iya, lancip, betul. Besarnya kurang dari 90 derajat, pintar, atau antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang kedua apa? Sudut siku-siku, betul ya. Besarnya berapa? Iya, tepat 90 derajat. Selanjutnya, iya betul, sudut tumpul, yaitu besarnya lebih dari 90 derajat atau antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang terakhir apa? Ya, pintar, sudut lurus tepat 180 derajat besarnya. Kemudian kemarin kalian juga telah belajar tentang gerak tari. Ada berapa ya kemarin? Ya betul, ada 2. Yang pertama adalah gerak kuat, yaitu gerak yang dilakukan dengan kuat. Kemudian gerak lemah, betul, gerak yang dilakukan dengan lemah atau lembut. Nah, kemarin kalian juga telah belajar tentang Daud Ayu Banjarnegara. Nah, coba Pak Guru mau tanya, apa nama lain Ki Ageng Selomanik? Siapa yang tahu? Iya, pintar. Nama lainnya adalah Ki Wasesa. Bagus. Nah, selanjutnya kalian juga telah mempelajari tempat persinggahan Ki Ageng Selomanik. Ya, coba di mana saja? Iya betul, Kaliwiro. Ada Kledung, Selokromo di Kabupaten Wonosobo. Kemudian Sigaluh, Kuta Banjar, dan Tapen itu di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Nah, kalian juga telah belajar ada 5 lubang kubur makam Ki Ageng Selomanik. Nah, itu berisi apa saja? Yang pertama iket, jubah, teken, sabuk, dan gambaran. Nah, materi di minggu yang keempat. Nah, Pak Guru ulangi dulu materi minggu yang lalu. Kita telah belajar mengenai arti rambu lampu lalu lintas, kemudian sudut, jenis-jenis sudut, menemukan jenis sudut, mengidentifikasi hobi anggota keluarga, gerak tari, makam Ki Ageng Selomanik, dan tembang pocong. Nah, kemarin kalian telah belajar lampu lalu lintas. Nah, arti dari warna rambu lampu lalu lintas itu kan ada 3 ya.
Bukan dengan kuat. Kemudian gerak lemah, betul. Gerak yang dilakukan dengan lemah atau lembut. Nah, kemarin kalian juga telah belajar tentang Dawet Ayu Banjarnegara. Nah, coba Pak Guru mau tanya, apa nama lain Ki Ageng Selomanik? Siapa yang tahu? Iya, pintar. Nama lainnya adalah Ki Wasesa. Bagus. Nah, selanjutnya kalian juga telah mempelajari tempat persinggahan Ki Ageng Selomanik. Ya, coba di mana saja? Iya, betul, Kaliwiro. Ada Kledung, Selokromo di Kabupaten Wonosobo. Kemudian Sigaluh, Kuta Banjar, dan Tapen itu di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Nah, kalian juga telah belajar ada 5 lubang kubur makam Ki Ageng Selomanik. Nah, itu berisi apa saja? Yang pertama iket, jubah, teken, sabuk, dan
ada gambar rambu larangan. Nah, ini yang pertama. Ada gambar belok ke kanan kemudian dicoret. Coba siapa yang tahu artinya? Oke, betul, dilarang belok ke kanan. Kemudian yang di samping kanannya lagi, siapa yang tahu? Betul, dilarang belok kiri. Kemudian ada di sampingnya lagi huruf S dicoret. Coba siapa yang tahu? Iya, betul, dilarang berhenti. Nah, S itu stop. Nah, berarti dicoret, berarti dilarang berhenti. Oke, bagus. Kemudian di samping kanannya lagi ada orang sedang berjalan tapi dicoret. Nah, apa itu? Iya, betul, pejalan kaki dilarang melintas. Kemudian selanjutnya ada huruf P dicoret. Iya, betul, itu dilarang parkir. Kemudian di samping kanannya ada apa lagi itu? Rambu larangan berupa apa ini? Iya, betul, dilarang masuk. Nah, kemudian yang terakhir. Iya, betul, berhenti atau dilarang berjalan terus. Jelas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Berjumpa lagi di pertemuan minggu ke-8. Terus semangat dalam belajar dari rumah ya. Selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Jangan lupa selalu membantu orang tua kalian di rumah seperti menyapu, mencuci, mengepel, atau membantu yang lain. Dengan membantu orang tua, kalian berarti sudah berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum memulai penjelasan tugas BDR di minggu ke-8, mari kita saksikan sekilas info materi BDR berikut ini.
Oke, lembar kegiatan BDR kelas 3 semester 2 di minggu yang ke-8. Ingat, sebelum mengerjakan tugas, kalian harus selalu mengawalinya dengan membantu orang tua, ya, membantu pekerjaan rumah misalnya. Nah, kalian harus rutin ya membantu orang tua kalian di rumah. Nah, tugas proyeknya di minggu yang ke-8 yaitu membuat piranti kesehatan. Nah, seperti biasa cukup kalian beri tanda centang di hari ke-1 dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Tugas hari ke-1. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kalian harus berdoa terlebih dahulu supaya dalam mengerjakan tugas kalian diberi kelancaran, diberi kemudahan dan cepat memahaminya. Jelas ya? Di sini ada bacaan. Nah, nanti kalian baca teks berikut ini. Nah, kemudian di bawahnya ada rambu-rambu. Nah, di situ ada rambu berwarna kuning. Berarti rambu apa ya? Iya, itu adalah rambu peringatan. Nah, nanti kalian cari artinya rambu-rambu peringatan tersebut. Nah, kalian bisa memahaminya. Kalian lihat video yang ada di depan tadi. Jelas ya? Oke. Kemudian yang keterampilan. Ceritakan apa maksud dari rambu lalu lintas di samping. Nah, tulislah dalam 5 kalimat. Nah, rambu yang ada di depan itu ya. Nah, di samping. Nah, paling depan karena di sana ke belakang sana itu ada itu ya. Nah, itu yang paling depan itu kamu ceritakan apa maksud dari rambu lalu lintas di samping. Nah, kalian tulis dalam 5 kalimat. Jelas ya? Oke. Kemudian di hari yang kedua, ini pengetahuan. Wacanan pacelaton ing soriki. Ya, pacelaton itu berarti percakapan ya. Di situ ada percakapan. Nah, paragane, nah, tokohnya itu siapa saja? Iya, betul, perawat dan pasien. Nah, itu nanti kalian baca pacelatone. Nah, kemudian di bawahnya itu ada soal. Nah, nanti kalian jawab. Nah, tapi jawabannya kalian lihat di pacelaton yang ada di atasnya. Nah, mungkin ada kata yang sukar atau sulit. Nah, yuswane ya, berarti yuswane itu umure. Kemudian geneo, nah, kenapa, mengapa. Nah, kemudian paraga tadi sudah ya, tokoh. Nah, paraga itu tokoh, berarti yang memerankan percakapan di atas itu siapa. Nah, itu kan ada semuanya di situ. Jelas ya? Oke, aku lanjutkan untuk yang keterampilan. Paragakna pacelatonan ing dhuwur karo rama utawa ibumu. Banjur di video lan dikirim gurumu. Bisa nganggo piranti utawa perlengkapan sak perlune. Nah, berarti nanti kalian peragakan percakapan di atas tadi. Nah, karo bapak utawa ibumu. Oke, paham ya? Oke. Aku lanjutkan. Di hari yang ketiga, ini pengetahuan. Aku bacakan ini. Ketika di rumah, Nanda selalu membantu ibu. Ibu Nanda seorang penjahit. Di masa pandemi COVID-19 ini, Nanda sering membantu ibunya membuat masker kain. Nah, di sini ada pertanyaan. Teladan apa yang bisa kita contoh dari kisah Nanda? Nah, nanti kalian tuliskan jawabannya di situ. Kemudian yang keterampilan. Nah, di sini keterampilan kalian harus membuat masker untuk ibu atau ayah. Nah, di situ buatlah masker kain tanpa dijahit. Perhatikan langkah-langkahnya pada gambar. Setelah jadi, berikan masker itu kepada ibu atau ayah untuk dipakai. Kemudian videokan atau foto ketika kamu membuat masker. Foto hasil masker buatanmu saat dipakai ayah atau ibumu. Berarti kamu foto ya hasil masker buatanmu saat dipakai ayah atau ibumu. Nah, ini cara membuat maskernya. Nanti kalian pahami, kemudian praktekkan di rumah. Semuanya harus praktekkan. Jelas ya? Oke, lanjut. Kemudian di hari yang keempat, nah ini pengetahuan. Nah, di sini kalian harus membaca bacaannya atau teks bacaannya. Kemudian di bawahnya, di sini ada 3 soal. Nah, kalian kerjakan. Nah, nanti ada semuanya di bacaan itu. Atau kalian bisa melihat video yang ada di depan tadi. Jelas ya? Oke. Kemudian yang keterampilan. Ceritakan kembali secara lisan teks bacaan di atas. Nah, ceritakan di depan keluargamu. Videokan saat kamu bercerita. Nah, kamu ceritakan kembali. Nah, berarti jangan membaca. Nah, berarti kalian lisankan tapi tanpa teks. Nah, jelas ya? Kemudian videokan saat kamu bercerita. Berarti usahakan kamu memahaminya dulu teksnya supaya kalian tidak perlu membaca. Jadi ceritakan kembali. Gitu ya? Oke. Hari yang kelima. Nah, ini keterampilan. Mari mengenal sifat persegi panjang dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, kalian harus memperhatikan persegi panjang. Nah, itu ada persegi panjang A, B, C, D. Nah, ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, kalian juga harus menyiapkan apa lagi? Iya, gunting ya, untuk memotongnya. Atau bisa juga cutter atau
ya alat untuk memotong lainnya. Jelas ya? Nah, misalnya kalian mengukur dengan tali sisi AB. Nah, setelah kalian ukur dari A ke B, kemudian kalian gunting. Nah, nanti kalian hasilnya ditempelkan di tabel yang ada di bawahnya nanti. Begitu juga dengan sisi yang lain, diukur, potong, dan seterusnya. Nah, nanti kalian masukkan ke dalam tabel ini. Nah, sisi AB itu sama juga dengan sisi BA, sisi BC itu sama juga dengan sisi CB, kemudian sisi CD sama juga dengan sisi DC, ya, tinggal dibolak-balik saja nggak apa-apa. Sisi DA itu sama juga dengan sisi AD, paham ya? Nah, kemudian kalian kalau sudah selesai, sudah ditempelkan, amati potongan tali. Nah, apa yang kalian temukan? Nah, panjang sisi AB, titik-titik sisi CD. Nah, kalian cukup memberikan sama dengan atau tidak sama dengan, gitu saja. Nah, setelah selesai, lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku-siku. Nah, setelah kalian mengukur sisinya, berarti kalian mengukur pojok atau sudut dari persegi panjang. Nah, caranya seperti ini. Di situ ada bangun persegi panjang. Nah, di situ sudah ada disiapkan pojok siku-sikunya. Nah, kertas yang disobek, yang pojokannya atau sudutnya jangan sampai rusak, karena itu merupakan sudut siku-siku untuk mengukur bangun persegi panjang. Nah, caranya gimana? Ya, ditempelkan saja pada pojok. Nah, misalnya tempelkan di sini, ya pas ya. Nah, berarti sudut itu adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian tempelkan lagi di pojokan yang lain. Pas apa tidak? Kalau pas ya berarti itu sama dengan sudut yang pertama. Kemudian tempelkan lagi. Nah, sama apa tidak? Atau bisa pas di situ apa tidak? Kalau pas menutup semuanya berarti itu sudut siku-siku. Berarti sama dengan sudut yang satu dan kedua. Kemudian sudut yang keempat. Nah, bisa menempel pas apa tidak di situ. Nah, kalau bisa berarti ya sudut tersebut adalah sama. Sudut 1, sudut 2, sudut 3. Nah, sama dengan sudut 1, 2, dan 3. Yaitu sudut siku-siku. Jelas ya? Nah, untuk mengisinya di situ ya cukup kalian memberikan sama dengan, jika sama ya. Jika sama dengan itu ya. Kemudian kalau tidak sama dengan ya begitu. Ditulis tidak sama dengan. Kemudian yang keterampilan. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Nah, di situ kalian pahami. Nah, ada 3, kemudian yang terakhir kamu simpulkan. Jelas ya? Oke. Nah, nanti yang lain adalah menyimpulkan sifat-sifat dari persegi panjang. Dari sisinya, kemudian sudutnya, nah, yang telah dipraktikkan di depan tadi. Oke. Di hari yang ke-6. Nah, ini pengetahuan. Contoh beberapa piranti kesehatan yang kita temui saat ini adalah masker dan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. 2 benda itu wajib kita miliki agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerakan cuci tangan yang diiringi dengan musik. Masihkan bukan, tonton videonya ya. Nah, kalian bisa cari nanti videonya di itu ya, gg.gg cuci tangan strip PDR. Nah, nanti kalian cari di YouTube ya. Nah, nanti kalian bisa melihat videonya. Paham ya? Oke, kemudian yang keterampilannya. Tirukan gerakan cuci tangan tersebut sambil kamu menyanyikan lagunya ya. Rekam dan kirim video kepada gurumu. Nah, selamat mencoba. Ya, mungkin itu saja ya, pertemuan di minggu ke-8 ya. Tugasnya silahkan kalian kerjakan dengan baik, dan semoga kalian di rumah selalu semangat dalam belajar. Dan jangan lupa kalian harus terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, Pak Guru akan menjelaskan lembar kegiatan BDR kelas 3 semester 2 di minggu yang ke-7. Pak Guru tidak akan bosan selalu mengingatkan kalian sebelum mengerjakan tugas, selalu awali pagi kalian dengan membantu orang tua. Nah, di sini ternyata ada tugas proyeknya, yaitu merencanakan liburan. Ingat, ini hanya merencanakan ya, karena di masa pandemi kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Tidak boleh berpergian kemana-mana dulu. Nah, ini hanya merencanakan liburan. Paham ya? Nah, kalian centang seperti biasa. Hari ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Paham ya? Oke. Sebelum mengerjakan tugas, kalian juga harus selalu ingat, harus berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kalian bisa berlangsung dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, Pak Guru bacakan. Hari ke-1 pengetahuan. Hari ini siswa kelas 3 pergi mengunjungi kantor polisi. Bersama Pak Polisi, mereka belajar rambu-rambu lalu lintas. Ada 4 macam rambu-rambu lalu lintas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rambu petunjuk. Yang kedua, rambu larangan. Ketiga, rambu perintah. Keempat, rambu peringatan. Kali ini anak kelas 3 belajar rambu perintah. Simak dan perhatikan gambar ya. Nah, di bawahnya itu ada contoh dari rambu perintah. Coba, siapa yang tahu? Di paling kiri itu artinya apa? Ya, betul, wajib memasuki lajur kiri. Kemudian di sampingnya lagi, iya betul, wajib memasuki lajur kanan. Selanjutnya, iya betul, bagus, wajib memasuki lajur yang ditunjuk. Kemudian di sampingnya lagi ada rambu, di situ tertulis 60 km atau 60 km. Artinya apa? Ayo. Iya betul, batas minimum kecepatan yaitu 60 km. Selanjutnya, di situ di bawahnya ada soal yang harus kalian kerjakan. Coba kalian pasangkan dengan menarik garis pada lambang dan arti ya. Nah, di situ ada gambarnya, gambar rambu atau lambangnya. Kemudian kamu cari arti yang benar dari rambu tersebut dengan cara menarik garis. Paham ya? Nah, itu kan ada 6 rambu perintah. Nah, berarti kalian cari artinya. Nah, nanti kalian pasangkan dengan cara menarik garis. Paham ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Untuk keterampilannya, di situ ada puisi perjalanan wisata. Nah, tugasnya bacalah puisi berjudul perjalanan wisata di depan keluargamu. Videokan dan kirim kepada gurumu. Nah, nanti puisi itu kalian baca ya, kemudian divideokan, kirim melalui WhatsApp. Ya, paham ya? Oke, aku lanjutkan. Hari kedua, ini keterampilan. Piring merupakan salah satu benda yang memiliki bentuk bangun datar lingkaran. Selain lingkaran, ada bangun datar persegi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas.
Nah, di situ ada gambar persegi. Nah, nanti juga di situ ada kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan. Namun kalian harus persiapkan tali, kemudian ada gunting ya. Nah, supaya bisa melakukan kegiatan ini. Nah, tidak lupa Pak Guru mengingatkan, karena ini bangun persegi yang akan diamati, pastikan terlebih dahulu dengan perbaiki bangun tersebut dengan mengukur sisinya sehingga semua sisinya sama. Nah, nanti di lembar LKM kalian harus amati, kemudian diukur apakah semua sisinya sudah sama. Nah, kalau sudah sama ya tidak perlu diperbaiki. Tapi kalau tidak sama, nah berarti kalian harus perbaiki terlebih dahulu supaya nanti hasil pengamatannya nanti tidak salah. Paham ya? Oke? Ya. Nah, ini nanti ada tabel. Nah, potongan talinya nanti ditempelkan di sini. Ya. Nah, supaya kalian lebih paham, Pak Guru jelaskan terlebih dahulu ya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di situ ada gambar persegi, kemudian ada tabel, kemudian di bawahnya lagi ada pertanyaan. Nah, caranya gimana? Nah, seperti yang tadi sudah Pak Guru jelaskan, kalian harus siapkan tali, kemudian gunting. Nah, kalau perlu nanti lem, nah, untuk menempelkan potongan talinya di tabel. Nah, caranya di sini sisi peki. Nah, sisi peki berarti nanti kamu ukur dengan tali, ya, dari P ke Q. Nah, dari ujung P ke Q. Nah, kemudian kalau sudah diukur, kemudian kalian gunting. Kemudian hasilnya, hasil pengukurannya tadi dengan tali, nah, nanti ditempelkan di tabel ini di samping kanannya PQ. Itu yang sisi PQ. Kemudian yang sisi QR sama, kalian ukur lagi menggunakan tali. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian kalian tandai, kemudian kalian gunting lagi. Nah, kemudian hasilnya tempelkan di sisi QR. Nah, seperti itu. Kemudian sisi RS sama, ukur dengan tali, beri tanda, kemudian digunting, hasilnya ditaruh di samping kanan RS. Kemudian yang terakhir SP. Nah, sisi SP sama, diukur dengan tali, nah, kemudian digunting, nah, hasilnya taruh di samping kanan SP. Nah, amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Nah, apa yang diamati? Nah, yang diamati yaitu kalian amati panjang talinya sama panjang atau tidak. Paham ya? Nah, kalian kan bisa lihat ini sama panjang atau tidak. Nah, kemudian di bawahnya ada pertanyaan, panjang sisi PQ titik-titik QR, kemudian titik-titik RS, kemudian titik-titik SP. Nah, bagaimana cara mengisinya ini? Nah, cara mengisinya isi dengan sama dengan. Nah, jika panjangnya itu sama dengan atau tidak sama dengan, berarti sama dengan dicoret ya. Itu tidak sama dengan. Nah, karena sisi PQ sama apa tidak ya dengan sisi QR? Iya, betul sama. Berarti ya jawabannya sama dengan. Kemudian sisi QR dengan RS sama apa tidak? Sama. Berarti ya diisi sama dengan. Kemudian RS dengan SP sama apa tidak? Sama. Berarti semua sisinya sama. Berarti ya isinya dengan sama dengan semuanya. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini pengamatan sudut. Nah, di situ ada bangun persegi ABCD. Ya, kalian nanti amati. Nah, kemudian apa yang akan kalian temukan? Kemudian isi pertanyaan yang ada di bawahnya. Nah, di sini maksudnya ada sudut siku. Nah, pada kertas, pada pojokan-pojokan kertas itu biasanya sudut siku. Kamu tempelkan ya
tempelkan pada pojoknya. Nah, misalnya ini pojok pertama tempelkan. Ini pas menempel apa tidak? Nah, kalau pas menempel berarti itu sudut siku-siku. Paham ya? Nah, kemudian di pojok yang lain, nah kamu tempelkan lagi. Nah, menempel apa tidak? Pas apa tidak? Kalau pas berarti sama dengan yang pertama. Kemudian tempelkan lagi pojok yang selanjutnya. Pas menempel apa tidak? Nah, kalau pas berarti ya, sudutnya sama dengan yang pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir, di pojokan yang terakhir kamu tempelkan pas apa tidak, menempel pas apa tidak. Kalau pas berarti keempat sudutnya adalah sama. Paham ya? Nah, kalau sama berarti itu adalah sudut apa? Iya, sudut siku. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi? Nah, di sini titik. Nah, hampir sama seperti yang di atas tadi. Nah, isi dengan sama dengan atau tidak sama dengan. Paham ya? Oke, kemudian yang pengetahuan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan sebelumnya. Jawaban pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Nah, yang pertama Pak Guru bacakan. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Nah, kalian perhatikan. Segi 4 apa bukan? Nah, kalau segitiga berarti gimana? Seginya ada 3 kan? Nah, kalau segi 4. Nah, berarti pertanyaannya, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Nah, kamu jawab sendiri. Kemudian, yang kedua, bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Nah, berarti di pengamatan yang pertama tadi, ukuran panjang sisi-sisinya bagaimana? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana ukuran besar sudutnya? Yaitu tadi. Nah, sudutnya bagaimana? Sama atau tidak? Nah, kemudian di bawahnya ada simpulan. Berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut, maka dapat disimpulkan sifat-sifat persegi adalah, nah berarti sisi-sisinya bagaimana, kemudian ukuran atau besar sudutnya bagaimana. Nah, itu namanya kalian sudah bisa menyimpulkan. Paham ya? Oke, pinter. Sip. Pak Guru lanjutkan. Di hari yang ketiga, ini pengetahuan. Sejak sebelum pandemi, Tiflan sudah mengajak kakaknya untuk berlibur. Bahar sang kakak memberikan janji akan mengajak Tiflan ke Seruling Mas. Namun karena adanya pandemi, kakaknya mengurungkan niatnya. Tapi karena sudah berjanji, Tiflan selalu menagih janjinya. Nah, dari pernyataan tadi yang dibacakan atau pernyataan yang ada di atasnya tadi. Nah, bagaimana sikap Tiflan yang seharusnya? Nah, dari pernyataan atau bacaan tadi di atas. Paham ya? Nanti kalian isi sendiri. Oke. Kemudian yang keterampilan. Diskusikanlah tujuan liburanmu bersama keluarga. Tulislah rencanamu tersebut dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada anggota keluarga, ada ayah, ibu, kakak, nah kemudian aku. Nah, di situ kamu tuliskan usul atau pendapatnya, tuliskan di situ ayah. Nah, kemudian diskusikan kesepakatannya bagaimana nanti. Nah, ibu usulnya apa, kakak usulnya apa, kemudian kalian usulnya apa, kemudian kesepakatannya bagaimana, kamu tuliskan di situ. Ingat, ini hanya rencana ya. Oke. Kemudian di hari keempat, nah ini pengetahuan. Wangsulono pitakon ingin soriki nganggo bahasa krama. Nah, berarti jawablah pertanyaan di bawah ini menggunakan bahasa krama. Nah, tulada itu contoh ya. Pitakonan itu berarti pertanyaan, wangsulan berarti itu jawaban. Nah, di situ tuladane pitakonan, jenengmu sapa? Nah, wangsulan nami kula Ayuni. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kamu tuliskan seperti itu. Nah, di situ nomor 1, kowe putrane sapa? Nah, berarti kamu putranya siapa? Nah, berarti ya kamu. Nah, kamu putranya siapa? Nama ayahnya siapa?
Nah, dan seterusnya sampai soal yang kelima. Jelas ya? Nah, berarti itu kamu yang ditanya ya. Nah, nanti dijawab. Yang kedua, omahmu nang endi? Nah, berarti rumahmu di mana? Nah, begitu ya. Itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, sekolahmu nang endi? Nah, berarti sekolahmu di mana? Nah, kemudian yang pertanyaan keempat, kapan anggonmu sinau? Nah, berarti maksudnya kapan kamu belajar. Kemudian yang kelima, apa wae kegiatanmu ana ing omah? Berarti maksudnya apa saja kegiatan kamu di rumah. Paham ya? Itu hari kelima. Hari kelima. Nah, ini pengetahuan. Nah, di sini ada bacaan. Ya, nanti ini harus kalian baca. Ya, supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal yang ada di bawahnya. Aku bacakan ya. Di Banjarnegara terdapat berbagai macam tempat bersejarah. Salah satunya adalah situs makam Girilangan. Situs tersebut berada di Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Situs makam ini merupakan makam salah seorang penyiar agama. Beliau bernama Ki Ageng Giring. Asal mula nama Girilangan merupakan kepanjangan dari nama tempat dan kejadian. Tempatnya di sebuah bukit atau giri, dan kejadian menghilangnya jasad atau langan. Jadi sesaat sebelum dimakamkan, jasad Ki Ageng Giring menghilang dari tandu atau keranda. Nah, di bawahnya ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, ada 2 pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab ya. Ya, tapi harus baca dulu supaya kalian lebih paham lagi, bisa menjawab kedua soal tersebut. Ada semua di bacaan tadi. Paham ya? Oke, Pak Guru lanjutkan yang keterampilan. Setelah membaca kisah di atas, buatlah video dengan membaca sepenggal kisah di atas dengan lantang. Seperti biasa, nanti dikirimkan ke Pak Guru melalui WhatsApp. Paham? Oke. Di hari yang ke-6. Nah, ini pengetahuan. Nah, nanti kalian perhatikan. Dalam bacaan, di situ ada tari piring, kemudian di lembar LKM mungkin di situ tertulis Sulawesi Barat, begitu ya. Nah, kalian nanti betulkan ya, bukan Sulawesi Barat tapi Sumatera Barat. Nah, tari piring itu dari Minangkabau, tepatnya di Solok, Sumatera Barat, ya. Paham ya? Nah, itu ada bacaan, nanti kalian baca. Kemudian temukan gerakan lambat dan cepat pada tari piring. Tuliskan di buku tugasmu. Jelas ya, itu tugas yang pengetahuan. Kemudian yang keterampilan. Berlatihlah tari piring dengan melihat tayangan video pada laman YouTube berikut ini. Ketikkan pada laman YouTube ya, kalian coba ketikkan nanti ya, tari piring dalam kurung 1 by Kalista. Nah, pakai L-nya 2 ya itu ya, kemudian pakai YSTA. Nah, kemudian klik cari. Nah, nanti akan ketemu tari piring. Dapat juga kalian ketikkan seperti ini. Nah, kalian ketikkan HTTPS. Nah, ini *2 garis miring 2 www titik ya YouTube. Nah, tulis seperti itu. Nah, di aplikasi YouTube. Nah, kemudian kalian klik cari atau di klik pencariannya. Atau bisa juga dengan menuliskan seperti itu di bawahnya lagi HTTP, nah, dan seterusnya. Nah, di aplikasi YouTube, nah, kemudian klik pencarian. Paham ya? Paham? Nah, nanti kalian berlatih tari piring. Ya, mungkin itu saja penjelasan tugas BDR di minggu yang ke-7. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar di rumah, dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua selalu diberi kesehatan dan
keselamatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu yang berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik like. Ya, jangan lupa like supaya Pak Guru semangat dalam membuat video pembelajaran selama PDR. Dan apabila ini bermanfaat bagi orang banyak, klik share supaya orang yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Itu saja dari Pak Guru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.